Jangan lupa tekan tombol subscribe berikut lonceng untuk memberi kabar pada Anda tentang video terbaru saya pada waktu mendatang dan inovasi yang kami sajikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Innov Channel. Dan kali ini kita akan membuat sapu lidi. Sapu lidi yang kuat, awet, dan tahan lama. Berikut yang saya buat. Dan ini difungsikan dua fungsi. Bisa menggunakan tangkai atau pegangan menurut kebutuhan yang diperlukan. Berikut rangkaian dengan menggunakan sambungan tangkai atau tongkat sebagai pemegang, dan jika tidak diperlukan bisa kita lepas dengan memutar dan kita lepas. Dan ini hampir 100% terbuat dari bahan paralon. Dan bagaimana cara proses pembuatannya? Mari kita saksikan tutorial berikut ini. Berikut beberapa alat serta bahan material yang dibutuhkan. Potongan paralon pipa sepanjang 75 cm kita bagi 3 ukuran, 15, 30, dan 30. Pada umumnya tanda bentuk garis pada pipa yang berasal dari pabrik kita gunakan sebagai patokan. Berikut biasanya warna hitam, merah, atau biru. Bagian pertama atau A tadi kita tandai titik-titik dengan jarak antara 8 mm setiap titiknya hingga mengelilingi pipa. Tanda titik pertama selesai dan kita melangkah 30 cm. Kemudian pola seperti sebelumnya, kita tandai titik-titik dengan jarak 8 mili dan dimulai dari garis patokan ujung paralon, akhir paralon. Kita beri tanda seperti sebelumnya, namun dimulai dari di luar garis patokan, jadi agak menggeser keluar sekira-kira 4 mili di luar garis patok agar mendapatkan semakin panjang semakin kecil. Dan kita tarik garis setelah beri titik tadi. Setelah menandai dengan ukuran titik-titik tadi, dan kita lanjutkan tarik garis, dan ini hasilnya. Untuk bagian kanan atau bagian C, kita tarik garis menurut urutan pada setiap titik-titik yang ada. Dan untuk bagian tengah atau bagian B, untuk menarik garis kita lewatkan satu titik. Titik kedua tidak digunakan, titik ketiga tarik garis, dan titik berikutnya tidak digunakan, dan seterusnya sampai dengan mengelilingi pipa. Demikian hasil dari tarik garis pada titik-titik yang sudah disediakan, dan kita coba untuk memotong atau membelah. Kita gunakan mesin gerinda atau gergaji. Pembelahan mengikuti garis yang ada, itu pasti. Jadi garis yang ada kita potong mengikuti garis yang sudah dibuat. Ini hasil dari belahan yang tadi kita belah atau menurut garis yang sudah kita buat. Jadi di mana ada garis kita belah. Dan berikut bagian
paling ujung terbelah dua dan bagian tengah tidak terbelah. Jadi untuk satu garis kita loloskan sampai dengan akhir paralon. Pipa paralon ini jadi membelah. Demikian hasilnya. Jadi kita membuat jari-jari, dan itu satu. Karena dua kebutuhan kita buat yang serupa dari ukuran, bentuk, potongan itu kita sama. Kita perlu dua komponen karena ini nanti digabungkan. Dan selanjutnya kita panaskan. Bukan kita bakar ya, tapi kita panaskan. Kita panaskan yang ujung atau pangkal dari paralon. Kita panaskan sampai melentur, sampai lunak. Panaskan sampai merata, bolak-balik. Ya, hati-hati jangan sampai terkena api. Dan setelah yakin dapat lentur seperti lenturan karton kurang lebih, kita gulung menggunakan cetakan pipa 3/4 in. Kita gulung ya. Kebetulan nih Mas Odang bantu kita ya, gulung yang rapat ya sampai rapat ya. Ini Mas Odang nih anti panas nih tangannya, sudah pasti panas. Ini kita menggunakan sarung tangan atau kain. Pada saat penggulungan kita tahan atau kita lilitkan dengan tali sebagai pegangan, dan setelah dingin bisa kita cabut cetakan gulungan tadi. Dan komponen jari-jari pertama sudah selesai, kita lanjutkan pembuatan komponen jari-jari kedua. Itu prosesnya sama seperti komponen pertama, cuman bedanya penggulungan menggunakan cetakan dari komponen pertama itu sendiri, tidak menggunakan pipa 3/4. Jadi menggunakan komponen yang pertama sebagai penggulung hingga bisa digabungkan ya, jadi hasilnya berlapis. Dan ini hasil dari dua buah paralon yang sudah digabungkan. Dan setelah itu bisa kita rangkai, kita anyam sementara, anyam awal dengan mengikat dan membagi jari-jari menggunakan kawat. Setelah dibagi dan dianyam serata mungkin dan kita panaskan di daerah garis merah, lalu kita tekan atau kita fresh menggunakan papan dan pemberat. Setelah dingin kita siram menggunakan lem sampai tembus ke bawah. Dan anyaman terakhir kita menggunakan tali atau tambang kecil. Kebetulan di sini menggunakan tali rapia yang dibentuk tambang. Ini anyaman sederhana, hanya dililitkan. Dan ini sebagai tambahan kita masukkan sok drat dalam. Kita lem. Ini difungsikan sebagai penyambung tongkat atau batang. Berikut batang udah kita siapkan. Kita sambung dengan memutar. Ini menurut kebutuhan.
bisa menggunakan tanpa batang atau menggunakan batang pegangan. Biasanya kalau menggunakan batang pegangan itu untuk halaman yang luas atau volume sampahnya banyak, sedangkan jika tidak menggunakan batang pegangan, biasanya untuk pekarangan kecil atau sampah volumenya kecil. Kita coba, ya kurang lebih demikian. Demikian tutorial dari saya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengabari Anda dalam video terbaru kami pada waktu mendatang. Hanya inovasi yang kami sajikan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.